Zikrul mauti. Wa'lam anna al-ikthar min zikril mauti mustahabbun wa muraghabun fihi wa lahu manafi'u wa fawaid jalilatun minha qisarul amal wa tazhid fid dunya wal qana'ah minha bil yasir wal raghbatu fil akhirah wa tazawwud laha bil a'malis salihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min zikri hadhimil ladzat yakni al-maut. Sekarang pembahasan kita adalah zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Ketahuilah bahwasanya memperbanyak mengingat kematian itu hukumnya sunnah, wa muraghabun fihi, dan dianjurkan. Jadi bagus, baik kita itu di dalam hidup selalu ingat terhadap kematian, karena bagaimanapun kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bagaimanapun ajal pasti akan sampai kepada kita, baik kita dalam keadaan siap ataupun tidak siap. Kalau sudah waktunya ajal tiba, maka tidak akan bisa ditunda. Baik kita suka ataupun tidak, kalau sudah ajalnya sampai tidak akan bisa ditunda. Baik kita takut menghadapi kematian tersebut ataupun berharap terhadap kematian, maka kalau sudah tiba ajalnya, kematian pun tidak akan bisa ditunda. Jadi oleh karena itu, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kita inginkan ketika datangnya kematian, yaitu keadaan yang mana kita sedang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kematian, yang kita inginkan adalah pada saat itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kematian dan pada saat itu kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua harapan kita seperti itu. Tidak ada yang berangan-angan mati dalam keadaan maksiat, tidak ada. Tidak ada yang berangan-angan mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mabuk, berjudi, na'udzubillah. Tidak ada salah satu pun dari kita yang berangan-angan untuk meninggal dalam keadaan tersebut. Maka kata ba'dus salaf, sebagian ulama mengatakan kullu halin turid antamutu alaih falzamha. Setiap keadaan yang engkau ingin meninggal dalam keadaan tersebut, maka lazimi. Kita meninggal, yang kita inginkan adalah dosa kita diampuni oleh Allah. Kita menginginkan tidak dicabut nyawa kita kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa mengusahakannya? Bisa. Maka sesuai kata ulama tadi, falzamha, lazimilah kalau kita ingin meninggal tanpa dosa. Maka caranya kayak apa? Banyaki taubat, banyaki istighfar. Jadi lazimi taubat dan istighfar itu. Setiap hari berapa kali baca istighfar, setiap hari berapa kali kita taubat. Maka kalau setiap hari kita taubat, setiap hari kita beristighfar, dan pada saat itu dicabut nyawa kita, maka kita meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu caranya kalau kita menginginkan meninggal tanpa dosa. Kita menginginkan meninggal dalam keadaan Allah ridho kepada kita, maka apa kata ulama tadi? Falzamha, lazimilah segala perbuatan yang menyebabkan Allah ridho. Artinya jangan berbuat maksiat, banyaki berbuat taat. Kalaupun perbuatan taat tidak bisa kita kerjakan, paling tidak kita kada berbuat maksiat, itu paling kada bisa mengisi waktu kita dengan full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kada jangan kita isi waktu itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikhawatirkan ketika kita bermaksiat, maka nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dipastikan kita meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tarkul ma'asi afdalu min fi'lit ta'ah. Meninggalkan perbuatan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Lebih besar pahalanya daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharian kita kada bermaksiat, seluruh anggota tubuh kita kada bermaksiat, mata kita kada ada memandang maksiat, mulut kita kada ada menyambati orang, mulut kita tidak berbohong, mulut kita kada memfitnah, mulut kita kada mengadu domba, telinga kita seharian kada ada mendengarkan yang kada baik, kaki kita seharian kada ada melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan kita seharian kada ada menyakiti orang, berarti kita kada bermaksiat seharian, maka ini pahalanya ganal. Ini meninggalkan perbuatan maksiat itu berpahala. Kita berjalan melihat ada perbuatan maksiat, ya, maka kita meninggalkan perbuatan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan perbuatan maksiat kada umpat menggawinya, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu caranya ketika kalau kita menginginkan meninggal dalam keadaan Allah ridho kepada kita, maka berusahalah mengerjakan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap saat kita berusaha dan kita berpikir, apakah pekerjaanku ini diridhoi Allah apakah ada, setiap saat yang kita gawi, perhitungan kita itu dulu, ini gawian ini boleh kada, gawian ini kalau aku gawi Allah ridho apa kada. Nah, kalau kada ridho tinggalkan, kalau Allah ridho gawi. Setiap saat kita itu, maka bisa dipastikan kalau Allah cabut nyawanya, dia dalam keadaan menggawi suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semuanya bisa diusahakan, ya, tergantung kita hendak meninggal dalam keadaan kayak apa. Ya, kita masih bisa ikhtiar, kita masih bisa berusaha, selama umur kita ada masih bisa diusahakan hendak kayak apa kita meninggal. Jadi kada tahu pasrah, ya, merasa terlalu banyak dosa, pasrah, sudah putus asa, ya, kada mungkin lagi Allah menerima taubatku, udah diselajurkan aja dah berbuat maksiat, judi jalankan aja terus, maksiat jalankan aja, minuman teruskan aja, karena kada mungkin lagi Allah mengampuni dosaku ini. Nah, ini adalah suatu sifat yang tercela, suatu tindakan yang tercela. Dia tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. La tayasu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innar rahmata, sesungguhnya rahmat Allah, ausa' min dzunubina, lebih luas daripada dosa kita. Asal kita hendak mendatangi Allah,
dengan taubat, dengan istighfar, dengan merasa bersalah kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian memperbanyak mengingat kematian itu mustahab wa murghabun fihi, dianjurkan. Kenapa? Karena lahu manafi', manfaat dan faedah yang sangat banyak. Di antaranya orang yang selalu ingat kematian, qisarul amal, maka angan-angannya jadi pendek. Angan-angan hidup di dunia ini kada terlalu tinggi dan kada terlalu panjang, kada tulul amal. Kenapa? Karena ia ingat kematian. Apa bewuyuh-uyuh menuyuk harta, mencari harta, kalau esok meninggal dunia. Nah, kalau ujung-ujungnya bakal mati juga. Nah, jadi mengingat kematian ini akan memberikan rem pada seseorang supaya dia tidak dikelabui oleh dunia, supaya tidak terhanyut dengan nikmat-nikmat dunia ini. Dan tanda kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kita, kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, maka tanda-tandanya orang tersebut selalu merasa kurang. Pertama, selalu merasa kurang, walaupun hartanya banyak, usaha banyak, tapi terus merasa kurang. Ini adalah salah satu tanda dunia sudah masuk ke dalam hati. Kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Karena dunia itu ganal, hati kita halus. Jadi memasukkan yang ganal ke dalam yang halus. Akhirnya setiap saat yang kita ingat adalah dunia dan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya yang sebaiknya kayak apa kita menyikapi dunia, berusaha mengandak dunia di dalam genggaman tangan, tapi tidak di dalam hati. Cukup di genggaman tangan, kada masuk ke dalam hati. Artinya hati kita tetap fokus kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, walaupun hartanya banyak. Tapi harta yang banyak ini kada sampai mempengaruhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada sampai menyibukkan dia kepada dunia sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hartanya banyak. Nah, ini berarti dunia masih di dalam genggaman tangan, ini masih bisa menyetir dunia itu. Kalau sudah masuk dunia itu ke dalam hati, maka dunialah yang akan menyetir hidupnya, yang menyetir tubuhnya itu dunia. Ketika waktu sholat sudah sampai, ujar dunia, kada usahakin sembahyang dulu, talahkan dulu begawi. Nah, berarti disetir oleh dunia. Beda dengan orang yang mempunyai dunia itu di dalam genggaman tangannya, sampai waktu sholat, dia sholat kayak apa pun dunia tadi, karena ini yang menyetir dunia. Di dunia kada sampai mempengaruhi dan mengurangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau terus merasa kurang terhadap dunia yang kita dapatkan, maka ini adalah salah satu indikasi dunia sudah mulai masuk ke dalam hati. Dan yang kedua, berat untuk mengeluarkan harta kita di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hendak bersedekah berat, ya, padahal duitnya banyak. Hendak berinfak, ya, berat, padahal hartanya menumpuk. Ini berarti dunia sudah masuk ke dalam hati. Maka mengingat kematian ini akan mengurangi, ya, akan mengurangi rasa bakhil kita. Bakhil itu kikir, pemalar, itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kita hidup ini kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin.
Jadilah engkau ketika hidup di dunia itu seperti orang asing ataupun orang yang menyeberang jalan. Maksudnya apa? Orang asing kita tolak ke Jakarta. Maka yang pertama, ketika kita tolak ke Jakarta tuh kadada berencana tolak ke Jakarta hendak balalawas. Paling di 3 hari seminggu boleh. Karena kita asing di sana. Dan yang kedua, kalau kita merasa asing, kadang mungkin kita tolak ke Jakarta semuanya kita bawa. Rumah dibawa ke Jakarta. Karena satu matannya di sana. Paling bawa baju berapa buting aja. Bawa pakaian, bawa sangu secukupnya. Ya, mobil kada usah kita bawa, kendaraan kada usah, kulkas kada usah dibawa, karena kita hanya berangkat ke sana satu mat saja. Atau seperti orang yang menyeberang jalan, kan menyeberang jalan itu siapa jauhnya jalan, hanya beberapa langkah sudah sampai ke seberang sana. Artinya seperti orang yang menyeberang jalan itu kada usah terlalu banyak membawa oleh-oleh, terlalu banyak membawa sangu, karena itu akan memberatkan kepada dirinya sendiri. Jadi bawa secukupnya. Karena perjalanan yang akan kita tempuh itu lebih panjang. Setelah kita selesai menyeberang jalan, ya, yang perjalanan kita lebih panjang. Menyeberang jalan tidak sebanding dengan perjalanan sesudah kita menyeberang jalan itu. Mulai kita daripada alam barzakh, alam kandungan, ya, alam dunia. Nah, alam dunia ini diperumpamakan seperti orang yang menyeberang jalan aja, ataupun seperti orang asing. Berarti satu mat benar dunia ini. Yang lawas tuh kaina sesudah dunia alam barzakh, ya, alam arwah, alam kandungan, alam dunia, ya, alam barzakh, padang mahsyar. Nah, itu lawas-lawas semua temponya itu. Nah, itu yang perjalanan yang lawas-lawas itulah yang perlu kita membawa bekal yang banyak. Nah, artinya bekal yang banyak ini di mana kita dapatkan? Ya di dunia. Berarti boleh mencari harta banyak, boleh, asal harta tersebut bisa kita manfaatkan nanti untuk bekal kita setelah hidup di dunia. Artinya kada kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri kita. Jadi mempunyai harta banyak itu kada apa-apa. Bahkan al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat, baik hartanya, baik ilmunya, baik tenaganya, itu lebih bagus, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Lemah hartanya, lemah tenaganya, lemah ilmunya, lemah imannya. Jadi kuat hartanya bagus, karena dengan hartanya agama Islam, ya, asal bisa jadi kuat dengan hartanya tadi. Makanya kuat dengan hartanya artinya bisa dia manfaatkan harta tersebut untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Harta kada kita bawa mati, tapi harta itu bisa menjadi kawan kita di akhirat, kawan kita di alam kubur, dengan cara disedekahkan, dengan cara diinfakkan. Kalau kita gunakan hanya untuk kepentingan pribadi, maka harta akan kita tinggalkan. Kayak apa supaya harta mengumpati kita? Harta yang banyak supaya umpat kita ke dalam kubur. Harta yang banyak supaya umpat kepada kita nanti di dalam kubur, padang mahsyar, ya, diambil mizan, siratal mustaqim. Kayak apa caranya? Diinfakkan tadi. Diinfakkan, disedekahkan. Nah, kita nyoba empati, ya. Seberapapun besarnya jumlah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan Allah tampakkan harta tersebut untuk menemani kita di alam kubur, menemani kita di padang mahsyar, dan di alam-alam selanjutnya, ya. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwasanya harta, jadikanlah harta tersebut sebagai jembatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya
sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya mahallut ta'ab warrahatu fil akhirah. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin. Dunia bagi orang mukmin itu sebagai penjara. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kayak apapun kita, nyamannya hidup di dunia ini serba berkecukupan. Rumah mewah, mobil banyak, istri banyak, pelayan banyak, pembantu banyak, harta banyak. Kalau dia orang mukmin yang sejati, maka tetap dunia itu menjadi penjara baginya, dibandingkan nanti di akhirat Allah ganti, Allah balas dengan surga. Karena surga itu, dunia dengan surga tidak ada bandingannya. Kayak apapun hebatnya dunia, maka tidak akan sebanding dengan kenikmatan di surga. Maka orang mukmin itu nanti ketika dia menyaksikan kenikmatan surga, maka barulah dia sadar bahwa di dunia dulu baginya adalah penjara. Dan begitu juga wa dunya jannatul kafir, surganya bagi orang kafir. Kayak apa kalau ada orang yang kafir susah hidupnya, setiap harinya makan ngalih, minum ngalih, mencari gawian ngalih, pokoknya susah hidupnya, sepanjang masanya susah. Maka kata ulama, ini pun menjadi surga bagi orang kafir nanti dibandingkan dengan kehidupan dia ketika Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Neraka dengan kesusahan dunia itu tidak ada bandingannya. Ya. Walaupun di dunia dia susah makannya, susah gawiannya, susah mata pencahariannya, tersiksa hidupnya di dunia, tidak ada bandingannya dengan siksaan Allah nanti di neraka. Maka dunia ini masih menjadi surga bagi orang kafir. Nah, jadi surganya orang mukmin ya nanti di akhirat. Dunia mahallut ta'ab. Dunia adalah tempat kita bercapek-capek, bersusah payah untuk mencari bekal kita untuk menuju perjalanan yang sangat panjang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Warahatu fil akhirah, dan bersantai-santai nanti ada waktunya. Kapan waktunya santai? Nanti di akhirat. Jadi di dunia ini memang kita disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh sedekah, disuruh mencari harta yang halal, nafkah yang halal, kan capek ya. Nanti kalau kita bisa menunaikan tugas kita di dunia, nantilah akan ada waktunya kita rahat, kita istirahat, kita bersenang-senang, yaitu di akhirat nanti. Karena tugas kita capekkan di dunia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qisarul amal. Faedah yang pertama adalah angan-angan kita menjadi pendek. Jadi kada tapi banyak beangan-angan. Karenanya bakal mati juga. Jadi orang yang handap angan-angannya itu inya mudah mengeluarkan hartanya. Kalau banyak besi harta, itu berarti angan-angannya pendek ya. Inya kada tapi banyak berencana, dapat duit sedekahkan, dapat duit sedekahkan, nya pakai untuk diri dan kebutuhan keluarganya secukupnya saja, sisanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazhid fid dunya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah membuat kita zuhud di dalam dunia. Zuhud di dalam dunia tadi maksudnya adalah meletakkan dunia di luar hati kita, kada sampai memasukkan dunia ke dalam hati. Zuhud kada harus miskin, tapi zuhud itu adalah tidak menyibukkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kada sampai mempengaruhi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sugih tapi zuhud. Contohnya Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah orang yang kaya raya,
Saking sugihnya beliau itu, kendaraan yang terbaru, ya, mobil yang terbaru, sidin manukari juga dahulu. Ya, sidin bisi. Pokoknya setiap ada mobil yang mahal, yang terbaru, beliau nukar. Ya. Itu menandakan bahwa beliau juga orang yang kaya raya. Setiap hari tamu itu datang ke rumah beliau itu, baik dari Indonesia, dari manapun, Malaysia dan sebagainya, itu kada kurang daripada 60 orang. Setiap tamu yang datang ke wadah Buya Maliki itu dikasih hadiah oleh beliau. Kalau diuangkan, ya, kalau diuangkan itu kurang lebih sekitar 5 juta per orang dikasih hadiah. Para ulama dari Indonesia sedang dikasih hadiah. Jadi siapapun yang bertamu ke sana dikasih hadiah. Ini di hari biasa. 50 sampai 60 orang tamu yang datang ke wadah beliau, dan setiap tamu diberi hadiah. Baik itu kalau dia adalah ulama dikasih kitab, kasih duit. Kalau dia ada orang biasa dikasih duit aja. Maka 60 kali 5 juta berapa sudah? 300 juta per hari. Berarti menandakan orang sugih. Belum lagi bulan puasa. Ya, bulan puasa lebih lagi beliau itu dermawannya dibandingkan hari-hari yang lain. Pokoknya setiap janda diberi duit. Ya, orang miskin di Makkah itu diberi duit semuanya. Luar biasa. Tapi beliau itu setiap kali keluar kota, keluar Mekah, kemanakah misalnya, menyewa hotel yang paling mahal, yang bintang 5. Kalau ada di atas bintang 5, bintang 6, bintang 7 itu diambil oleh beliau. Ya. Tapi muskilahnya, ya, yang luar biasanya, hotelnya larang. Setelah sampai ke kamar, ini ranjang, disuruh sidin mengeluarkan. Jadi sidin itu guringnya di hambal kayak ini aja. Guringnya dihambal, kadang-kadang guring ditilam. Ini apa? Menunjukkan kezuhudannya beliau. Artinya, kenapa jadi mengambil hotel yang larang tuh kenapa? Orang yang berilmu punya niat yang baik. Orang yang alim punya niat masing-masing. Niat beliau adalah untuk memuliakan ilmu yang ada pada diri beliau. Beliau mencari tempat yang mewah, yang mulia, ya, guna untuk menghormati ilmu, supaya ilmu kada dihinakan oleh orang. Tapi sampai di dalam kamar, sidin pun guring dihambal aja. Karena guring di dalam hambal kada diketahui orang juga. Karena sidin sorangannya di dalam itu. Begitu juga di rumah beliau kayak itu, guringnya dihambal biasa. Supaya apa? Supaya nyaman bangun malam. Kalau guring ditilam, takutnya kada tabangun. Kada tabangun pada malam harinya. Ini diantara ke orang yang zuhud itu seperti itu. Harta yang banyak itu kada sampai mengurangi taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qana'atu minha bil yasir. Dan qanaah terhadap rezeki yang sedikit yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi qanaah ini berat. Kada semua orang bisa. Tapi semua kita bisa berusaha untuk bisa qanaah. Karena orang yang qanaah ini adalah orang yang kaya sesungguhnya. Laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinaun nafs. Kaya yang sesungguhnya itu bukan kaya harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya diri, kaya hati. Hati tidak membutuhkan kepada orang lain, hati kada memerlukan dan kada meminta-minta, dan hati merasa cukup. Ini yang sesungguhnya orang yang kaya. Kalau harta masih banyak, hati masih merasa kurang, masih berharap, masih hendak minta, berarti ini belum disebut orang yang kaya sesungguhnya. Jadi orang yang kada tapi berduit, kada tapi berharta, masih punya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang kaya sesungguhnya. Caranya kayak apa? Qanaah. Ya, qanaah itu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya
kada sampai meminta kepada orang lain dengan rezeki walaupun rezekinya sedikit, pokoknya merasa banyak benar tuh. Nah itu qanaah ya. Makan sehari 2 kali aja, yang biasanya 3 kalinya sekali, kadang 2, tapi nya merasa cukup. Dan dengan rezeki itunya kada meminta-minta lawan orang, kada mengemis lawan orang supaya diberi. Nah ini kaya yang sesungguhnya ya seperti itu. Jadi artinya siapapun punya potensi untuk bisa menjadi orang kaya yang sesungguhnya dengan cara qanaah ini. Warraghbatu fil akhirah, orang yang banyak mengingat mati maka dia akan senang untuk menggawi amalan-amalan yang mana amalan tersebut akan membuat dia bahagia nanti di akhirat. Fatazawwud laha bil amali salihah, dan juga membekali dirinya dengan amal-amal saleh. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kata Rasulullah memperbanyak hadhimil ladzat, yang menghancurkan kelezatan. Apa yang menghancurkan kelezatan? Yaitu kematian. Jadi kematian itu disebut dengan penghancur kelezatan. Orang yang meninggal kadang kala lagi menikmati kelezatan dunia. Inilah yang disebut dengan hadhimil ladzat. Karena alaihi salatu wassalam yaqum minal laili fayunadi wallahu alam bissawab. Al-hazimiyah wal salihah. Al-Fatihah.